Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Yudhistira Ramadana dengan NIM 201401061. Baiklah, saya akan menjelaskan sebentar. Saya akan menjelaskan yaitu transformer network. Oke, transformer networks itu sendiri uh, diperkenalkan pada paper tahun 2017 yang dimana sekarang banyak digunakan untuk penggunaan algoritma-algoritma seperti perubahan chat di chatbox, respon chatbox, untuk visual, terus untuk kamus, banyak digunakan untuk hal-hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan secara lebih lanjut untuk bentuk mekanikalnya sendiri, apa namanya, untuk arsitektur mekanikalnya sendiri bisa kita lihat. Di sini ada bagian encoder, bisa kita lihat ada input, dan di sini ada bagian decodernya. Nah, ada output. Nah, di sini outputnya sendiri nanti akan saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai akan saya jelaskan itu input embeddingnya. Nah, untuk input embedding sendiri, ketika kita akan membuat contoh dari kata-kata Hi, how are you? Untuk respon di chatbox, oke? Okay? Nah, untuk respon di chatbox ini sendiri, kita buat untuk kata-kata Hi sebagai contohnya, dia mesti kita buat skor-skornya terlebih dahulu, jangan dibuat 0,1, 0,54, 0,9. Lalu ketika sudah selesai melakukan proses input, ketika sudah melakukan proses penilaian dari tiap kata, kita akan masuk ke positional input embeddings. Nah, untuk positional input embeddings ini sangat dibutuhkan untuk peletakan dari kata-kata tersebut. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara rinci untuk penghitungannya. Yang intinya saya akan menjelaskan bahwa seperti contoh tadi, Hi, how are you? Nah, kata-kata yang berada di posisi ganjil seperti Hi di posisi pertama dan Hi, how are, dan di sini ada are, dia posisi ganjil akan menggunakan rumus dari cosinus ini. Sedangkan untuk genap akan menggunakan rumus dari sinus ini. Nah, lalu akan dilanjutkan lagi proses dari perubahan dari positional input embedding yang tadi kita buat menjadi encoder input representation. Nah, di mana dia akan masuk dulu melalui multi-headed attention. Oke, okay. Kita ketika kita masuk ke multi-headed attention, dia akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu query, key, dan value. Nah, dari kata-kata tadi itu akan dibuat query, key, dan value-nya. Nah, ketika masuk ke sini, ketika kita akan masuk ke matmul ya kita bilang ya. Nah, sini query sama key itu dikalikan menjadi sebuah array yang menghasilkan array scores. Nah, kita bisa lihat contoh dari RU-nya bernilai seperti ini, terus scores-nya untuk array scores-nya. Nah, lalu dia akan uh, masuk ke lima ini. Nah, untuk kita masuk ke proses scale, maka kita harus nilai tadi makmul tadi ini bagikan dengan dimensional dari key-nya. Nah, dimensional dari key-nya itu apa? Ini dari apa yang kita bagikan dan menghasilkan scaled scores. Nah, ini scaled score ini udah masuk ke proses scale. Lalu kita akan masuk ke proses softmax. Nah, proses softmax ini kita bisa lihat rumusnya di sini yang tidak akan saya jelaskan secara rinci. Nah, di softmax ini akan kita lihat ya, ketika dari proses dia akan menghasilkan poin-poin ini. Bisa kita lihat nilai poin-poinnya ya. Ada 0,7, 0,1, 0,1. Nah, ini merupakan probabilitas dari responnya. Misalnya high.
ini respon probabilitasnya itu tinggi. Dan sedangkan makin merendah ke 0 akan makin rendah probabilitasnya untuk menjadi sebuah respon. Nah, ketika sudah dapat attention weight-nya, dia akan dikalikan oleh value dan menghasilkan output. Nah, value-nya tadi apa? Kita bisa lihat, tadi value sendiri ini akan langsung masuk ke matpoint. Matpoint yang atas. Ya, jadi dia nggak bakal ada proses dari softmax atau scale apapun itu. Jadi dia akan langsung dikalikan dengan attention weight-nya. Dia akan langsung dikalikan dengan ini. Dan menghasilkan sebuah output. Nah, ketika sudah selesai di output ini, dia akan masuk ke proses penormalisasian. Nah, apakah sudah sesuai untuk dimasukkan ke proses decodingnya? Nah, kita lanjut ke proses decodingnya. Nah, ini kita bisa lihat proses decodingnya. Ini merupakan bagian decoding dan berawal dengan output embedding dulu. Nah, output embedding ini kita bisa bilang dia seperti dictionary atau ya simpanan kita untuk hasil responan yang akan didapat dari encoding. Nah, kita membuat seperti contoh, ada mulai proses encoding ini selalu dimulai dengan start ya, dengan start dan diakhiri dengan end. Nah, ketika mulai start ini, dia membuat apa namanya nilai matmulnya dulu, nilai matmul dari Q dan K-nya tadi, dan menghasilkan scale. Nah, kita bisa dapat nilai scale ini dari sini. Dapat langsung nilai scale-nya. Kita karena tadi dari bahas cara perhitungan dari scale tadi ya. Di sini. Oke, di sini. Nah, jadi kita akan langsung jawab. Nah, di sini kita udah dapat probabilitasnya, nilai-nilainya dapat. Nah, kita udah masuk di bagian scale. Lalu ketika kita udah sampai ke scale ini, kita bisa lihat. Nah, ada berapa probabilitas yang sangat tidak mungkin untuk direspon. Nah, sebenarnya ini opsional untuk penggunaan X-nya. Tapi karena kita sebagai contoh aja, kita akan buat max-nya di sini. Karena di sini sangat tidak mungkin untuk bagian respon 0, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 1 sama 0,2, itu di 1. Nah, kita buat dengan rumus ini. Scale score sama dengan look ahead max. Nah, jadi yang nggak kita max-nya tadi, kita buat nilainya 0. Sedangkan yang lainnya dengan minus infinite. Dan menghasilkan max score. Nah, kita bisa lihat ini hasil akhirnya. Lalu kita bisa selesaikan lagi hasilnya. Bisa kita lihat tadi ini hasil dari message score-nya. Lalu kita buat softmax-nya. Nah, ketika sudah buat softmax-nya, maka bisa kita lihat hasilnya. Yang tadi awalnya respon start itu buat hasilnya 0,7 jadi 1 dan seterusnya, dan yang lainnya yang tadi awalnya minus infinite jadi 0. Oke, lalu ketika kita sudah selesai ya, kita sudah selesai bagian multi-head attention ini bagian multi-head attention lagi ya, bagian di sini. Setelah kita dapat output embedding, bakal masuk ke sini tadi. Ini bagiannya multi-head attention-nya. Lalu di sini dia bakal diproses. Tadi kan kita udah lihat ini encodingnya masuk ke sini. Nah, bagian decodingnya juga masuk ke sini. Di sini bakal diproses apakah probabilitas yang terjadi itu memungkinkan untuk satu sama lain dan sesuai. Nah, ketika sudah sesuai, dia akan di forward, dia akan dimasukkan ke dalam, di forward, dan kita akan masuk langsung ke linear, langsung masuk ke linear dan softmax. Nah, linear softmax ini sebagai classifier. Di classifier nilai-nilai ukuran dari kelas-kelasnya sendiri dari tiap hurufnya, lalu dibuat softmax-nya, dan kita bisa melihat berapa probabilitas yang mungkin untuk memanggil dari respon-respon yang sudah kita simpan. Nah, ketika sudah selesai prosesnya, maka kita end, sudah sampai end. Nah, dan jadi jawabannya I am fine. Nah, jadi kita bisa simpulkan transformer encoder ini bisa langsung masuk ke transformer decoder yang lainnya. Jadi langsung bisa diproses asal sesuai dengan perhitungannya.
Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.